Laboratorium Kesehatan Samarinda di Jalan Ahmad Dahlan. Yeay. Ayo guys, kita masuk. Ya. Oke, jadi kita ambil dulu ya antriannya. Mas. Kita ke dokter dulu guys. Kita konsultasi dulu sebelum kerja. Dokter, saya mau tanya, untuk cek darah itu yang wajib itu apa aja ya yang untuk kita tahu kita punya sakit apa, sehat nggak? Jadi pada pemeriksaan untuk mengontrol tekanan darah kita, biasanya yang wajib ada pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui hemoglobin dalam tubuh kita, baru sel darah pembekuan, trombosit, eritrosit, leukosit. Lalu juga biasanya pada darah lengkap ini jika ada keluhan, kalau misalnya demam atau keluhan-keluhan lain perlu dicek di darah lengkap. Sedangkan kalau pada urin, di urin lengkap ini juga demikian. Biasanya kalau pemeriksaan urin ini bisa juga untuk cek kontrol kesehatan, khususnya pada wanita, karena pada wanita itu sering lebih rentan terkena infeksi saluran kemih dibandingkan laki-laki. Jadi biasanya kalau pada urin ini pemeriksaan yang menjadi sorotan tuh gimana untuk kadar pH urinnya, terus apakah dalam urin itu ada darah atau bakteri atau ada kristal. Jadi bisa ketahuan di situ. Jadi pada pemeriksaan untuk hematologi sama urinalisis ini bisa dicek untuk kesehatan jika ada keluhan. Tapi kalau untuk seperti biasa tidak ada keluhan, yang penting bagi kita itu cek pemeriksaan gula. Pada pemeriksaan gula itu ada 3 komponen di sini. Pada keadaan puasa, 2 jam setelah makan, sama pemeriksaan gula darah sewaktu yang jika tidak puasa. Boleh juga itu. Boleh juga. Dan biasanya yang paling sering digunakan itu untuk pemeriksaan yang lebih akurat itu HbA1c. Pemeriksaan kadar gula darah juga, tapi untuk mengetahui rata-rata kadar gula darah kurang lebih 3 bulan. Gitu. Boleh deh, soalnya udah lama kan cek. Begitu ya. Jadi lalu selain pemeriksaan gula darah, ada pemeriksaan fungsi hati. Tujuan untuk kontrol yaitu fungsi SGOT sama SGPT. Apa sih SGOT ini? Ini salah satu enzim pada organ hati. Nah, biasanya kalau ada masalah di sini itu bisa curiga ada perlemakan, karena hasil lemak itu disimpan di hati. Jadi kalau pada keadaan obesitas bisa dilihat fungsi SGOT-nya itu meninggi atau tidak. Baru pemeriksaan fungsi hati itu cukup hanya ini aja, SGOT. Pemeriksaan kolesterol, nah ini utama ya, kolesterol. Jadi pemeriksaan kolesterol itu di sini ada total, ada HDL, ada LDL, sama trigliserida. Jadi kalau untuk kontrol rutin ini harus keadaan puasa. Iya, kebetulan tadi malam udah puasa, jadi bisa ya. Keadaan puasa supaya apa? Ya supaya kita bisa menganalisa jika misalnya ini hasilnya tinggi. Nah, pada keadaan puasa berarti metabolisme terganggu. Jika tidak puasa, kita susah menganalisanya kemana, apakah karena faktor makanan terakhir yang kita makan atau metabolisme kita yang terganggu. Ini puasanya puasa makan aja atau puasa makan aja? Oke, minum boleh bisa. Ya. Terus selain profil lemak ada fungsi ginjal. Fungsi ginjal di sini ada ureum, kreatinin. Boleh gitu, boleh. Penting gitu. Dan asam urat. Asam urat. Setelah itu di sini juga ada tersedia pemeriksaan imunoserologi. Biasanya ini kalau ada keluhan demam. Jadi kalau pada keluhan demam itu juga banyak faktor-faktor penyebabnya. Bisa karena penyebabnya virus, bisa penyebabnya karena bakteri. Nah, mungkin kita ada sering pernah dengarkan pemeriksaan tipes, pemeriksaan lidah. Baru kalau misalnya ada rematik yang disebabkan kalau autoimun, di sini juga ada. Gejalanya apa ya?
gejalanya kalau rematik itu nyeri-nyeri pada pergelangan tangan, kaku, dan agak jadi beda lah dengan beda tipis lah dengan asam urat. Kalau asam urat itu kan memang karena ada kristal-kristal di sendi-sendi kita, tapi kalau rematik ini nyerinya sama, tapi bedanya bukan disebabkan kalau kristal, karena kristal. Disebabkannya karena memang autoimun dalam tubuh kita. Terus itu gejalanya selalu begitu atau cuma sesekali? Biasanya membedakan asam urat sama rematik ini, rematik ini sedang timbul, dan sering timbulnya pada setelah kita bangun pagi. Oh gitu. Kram, Iya sih, kadang saya bangun pagi tuh kayak gitu. Boleh dicek juga kali ya? Boleh. Baru ada lagi pada pemeriksaan imunoserologi, ada pemeriksaan cairan protein, anti streptolisin O, ini untuk mengetahui apakah dari rematik juga dalam tubuh. Lalu pemeriksaan organ hati, apakah bebas dari virus hepatitis, di sini juga bisa. HSAG untuk melihat kadar antibodi anti hepatitis juga bisa dilakukan. Baru pemeriksaan hormon tiroid, nah ini penting. Hormon tiroid itu kalau misalnya kita ada keluhan berat badan turun, terus sering berat badan turun maupun berat badan naik juga bisa. Tapi ada lagi gejala tambahnya. Nah, pada keadaan hipertiroid, jika denyut jantung atau dada kita selalu berdebar-debar, padahal kita biasa-biasa aja, terus dalam keadaan apapun kita sering merasa panas walaupun kita di ruangan yang ber-AC, itu bisa dicurigai mengarah ke hipertiroid. Pemeriksaannya apa aja di sini? Bisa kita periksa komponen imunoserologi TSH, bisa T3, T4. Jadi di sini juga ada pemeriksaan untuk jantung. Pemeriksaan jantung itu kayak seperti kita rekam jantung, EKG. Kalau misalnya di EKG ada dicurigai, bisa ditingkatkan lagi pemeriksaannya, treadmill test. Treadmill test di sini dilakukan di ruangan kita yang khusus. Ada ya. Lengkap ya. Untuk medical check up juga di sini juga ada. Khususnya kalau pada ya karyawan swasta, medical check up di sini difasilitasi juga untuk pemeriksaan audiometri, ronsen, dan banyak lagi sih pemeriksaan kalau misalnya dibutuhkan. Tapi yang paling sering sih foto ronsen. Di sini sudah tersedia yang dengan alat yang cukup bagus lah. Dan hasilnya ini akan kita konsultasikan ke dokter spesialis, karena kita kerjasama dengan dokter spesialis. Kalau EKG kita konsul ke dokter spesialis jantung, kalau audiometri kita konsultasi ke dokter spesialis THT, dan kalau ronsen ke dokter radiologi. Lalu di sini kita juga ada spesialis patologi klinik. Patologi klinik itu biasanya sebagai konsultan untuk hasil-hasil lab yang abnormal. Misalnya saya selaku dokter umum itu kerjasama saling berkomunikasi dengan dokter patologi klinik jika ada hal-hal yang hasil kliniknya yang abnormal gitu. Dan menurut advis beliau, saya juga bisa provokasi untuk tindak lanjutnya. Mungkin untuk medical check up umum itu aja. Lalu biasanya kita juga di sini kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Kota Samarinda ini. Kerjasama di bagian apa? Khususnya pada pemeriksaan yang disebabkan, yang diduga penyebabnya itu ada bakteri. Di sini ada pemeriksaan malaria dengan sediaan darah, sediaan darah tipis. Lalu pemeriksaan cacing, pemeriksaan kandungan juga bisa, rahim, untuk mengetahui kesehatan organ wanita itu juga bisa di sini. Baru ada juga pemeriksaan serviks. Ada di sini, bisa, tapi masih dalam uji coba. Biasanya kan kalau pemeriksaan serviks kan pakai pap smear ya. Kalau di sini kemarin lagi dicoba pemeriksaan pap cervix dengan sampel urin aja. Mantap itu. Jadi kita tunggu aja untuk urinnya kapan bisa dilakukan pemeriksaan itu, karena kita
kita masih membandingkan sensitivitasnya mana yang lebih akurat pemeriksaan serviks dengan urin atau dengan hasil usapan pada jaringan serviks itu sendiri. Kan kalau biasanya kan pemeriksaannya kan diusap di serviks ya, agak kurang nyaman ya. Tapi kita masih membandingkan itu akuratnya yang mana. Boleh nanti kalau sudah ini kan kira-kira berapa lama? 1 bulan? Kalau pemeriksaan untuk MOU-nya ini sih masih menunggu kabar. Untuk pas ini saya masih belum tahu, tapi nanti pasti secepatnya nanti di follow up karena itu kan sangat membantu sekali. Iya, kan. benar-benar. Lalu mungkin banyak lagi ya untuk pemeriksaan di sini, tapi biasanya kalau untuk kontrol kesehatan ya di sini cukup untuk pemeriksaannya dan biayanya karena di pemerintah masih bisa terjangkau gitu kan ya. Dan alat-alat kita ini untuk akurasinya terjamin karena kita ada tim kalibrasi. Apa sih kalibrasi itu? Untuk memantau gimana mesin itu bekerja dengan akurat atau tidak. Normalnya sih kalau pemeriksaan akurat itu manual, tapi kan kalau misalnya kita ini kan melakukan fasilitas umum ya, dan banyak orang yang membutuhkan, jadi dengan alat yang canggih kita selalu berkala untuk mengatur kalibrasinya. Iya, betul banget itu. Baru kita juga akhir-akhir ini kerjasama dengan dinas-dinas pemerintahan untuk pemeriksaan kesehatan jasmani, narkoba, sama pemeriksaan kejiwaan. Jadi cukup lengkap ya di sini. Dan sudah ya pelan-pelan pemilik fasilitas pemerintah ini akan ditingkatkan. Itu sudah bagus banget itu dokter. Ya mungkin pemeriksaannya itu yang bisa kita lakukan di sini. Dokter seperti saya bisa setelah misalnya hasilnya ini keluar, kita bisa konsultasi untuk menjelaskan hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Nah dari saran saya itu mungkin saya bisa sarankan untuk apakah tindakannya untuk naikkan lagi pengobatannya ke dokter spesialis atau bagi yang punya fasilitas BPJS bisa saya arahkan untuk ke vaskes. Mungkin untuk pemeriksaannya yang itu tadi makan terakhir jam malam sih, tadi malam jam 8 ya. Oke, berarti masih dalam keadaan tidak makan ya, puasa ya. Untuk pemeriksaan biasanya coba kita cek buka puasa, baru fungsi hati, baru semua komponen kolesterol darah dan jenis kita, baru urea masuk ke ini. Setelah itu pemeriksaan yang lainnya, ada keluhan pada kalau kayak misalnya kencing, susah, agak kurang puas untuk buang kecil atau nyeri perut, tidak ada ya. Jadi cukup nggak usah memeriksa urinalisa. Terus maksudnya yang urin tadi ya? Iya, boleh lah, nggak apa-apa. boleh ya. Sudah kesini sekalian. Pemeriksaan darah lengkap. Darah lengkap. Kolesterol tadi udah. Kolesterol juga sudah semuanya. Baru BSAG. Nah ini, jadi kita ini punya paket-paketan. Biasanya kalau paket kan jadi lebih murah. Kalau paket ada jadi murah. Kalau dibandingkan kalau misalnya bayar per item ini, mungkin harganya lebih tipis lah. Jadi kita tuh ada paket profesional, ada paket standar sama yang sudah biasa aja. Bedanya apa? Dari jumlah item yang diperiksa. Kalau misalnya pakai profesional itu disediakan ada pemeriksaan darah lengkap, urin lengkap pokoknya semuanya. Ada bulan puasa, ada fungsi hati, ada HbA1c juga pemeriksaannya. Nah kalau pada profesional itu karena banyak itemnya itu kurang lebih 600 kayak gitu. Kalau misalnya medium ya pemeriksaannya cukup, yang pemeriksaan
gula puasa, fungsi hati, semua kuman kolesterol, urea, asam urat, kreatinin itu kurang lebih 200. 200, itu yang medium. Iya. Kalau yang profesional 600-an ya. Iya, Itu yang udah paling bagus. kalau masalah bagusnya semuanya bagus, artinya paling lengkap. Paling lengkap ya. Untuk tujuan check up. Hmm. Tapi kalau misalnya ada keluhan, ya mungkin bisa saya sarankan untuk pemeriksaan lainnya. Iya. Boleh juga itu. Oke. Kalau kayak laju darah itu udah termasuk juga. Laju darah itu sudah termasuk pada darah lengkap. Apa sih darah lengkap itu? Itu bisa melihat hemoglobinnya, trombosit, eritrosit, limfosit, komponen sel darah putih, sel darah merah, dan LED. Di sini juga kan bisa juga kita memeriksa golongan darah. Kalau ini tes darah untuk meninjau resiko penyakit jantung itu apa? Kalau di sini belum fasilitasi untuk pemeriksaan tes darah untuk pemeriksaan jantung. Ini ada nggak? Maksudnya Mungkin yang kita sebagai masukan ya nanti biar disampaikan ke manajemen supaya dilengkapi. tadi yang masuk profesional tadi, nggak ada tapi ya betul. Profesional itu juga masuk Untuk kita tahu ada penyakit jantung juga enggak. Kalau untuk mengetahui penyakit jantung itu cukup sih dengan kita melihat kadar kolesterol kita. Tapi kalau misalnya ada keluhan ya nanti mungkin saya sarankan untuk konsultasi ke dokter jantung dengan cara saya gitu. Oke. Baik, mungkin pemeriksaannya saya konfirmasi lagi untuk pemeriksaannya darah lengkap, urin lengkap, gula puasa, fungsi hati, SPT, HbA1c, kemudian berat badan 3 bulan, semua komponen kolesterol, fungsi ginjal, urea, asam urat, kreatinin, sama HbA1c ya. Oke. Terus yang setelah makan cek darah lagi boleh nggak? Kalau misalnya setelah makan bisa, tapi otomatis ini 2 kali dia berdarah. Oh gitu. Jadi kalau pemeriksaannya mau 1 kali dia berdarah itu HbA1c sama saya. Oh gitu. Yang mana itu dokter? HbA1c yang sini, karena cukup untuk lebih akurat HbA1c. Oh ya udah penting itu ya. Tapi kalau mau pemeriksaan 2 kali ya boleh dilakukan baca PP. Jadi kan lebih bagus yang ini ya dokter? Iya, karena melihat rata-rata pada gula darah kurang lebih 3 bulan. Kalau perbedaannya kalau profesional sama yang lain, darah lengkap sama urin lengkap itu tidak ada. Jadi hanya cukup gula puasa, kimia klinik lah pokoknya pemeriksaan darah kimia klinik. Ini yang medium sama medium. standar. Oh, Kalau jadi standar nggak masuk ini. cukup gula puasa, kolesterol total sama asam urat. Tapi kalau profesional ini sudah masuk. Yang darah lengkap tadi ya? Iya. Oh ya, saya ambil profesional aja. Ambil profesional aja ya. Iya. Nomor antrian DU2. Nomor antrian K20. Guys, lagi ada promo free cek hepatitis C. Itu khusus untuk ambil paket aja kan atau sembarang? Kalau pemeriksaan darah. Oh, jadi kalau periksa darah dapat free, lagi promo nih, tapi nggak tahu sampai kapan. Periksa hepatitis C gratis. Buruan nonton promo.